Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 26 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi juru kabar untuk mengabarkan tentang Yesus kepada dunia, dan mereka pun merasakan sukacita. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, Kamis 26 Oktober 2023, Samaria bersukacita ketika Filipus memberitakan Kristus. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 dan 8. Di antara mereka yang kepadanya Juru Selamat telah memberikan amanat, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terdapat banyak orang yang berasal dari kalangan sederhana, pria dan wanita yang telah belajar untuk mengasihi Tuhan mereka, dan yang telah bertekad untuk mengikuti teladannya dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri. Kepada orang-orang rendahan ini, dan juga kepada para murid yang telah bersama Juru Selamat selama pelayanannya di dunia, telah diberikan kepercayaan yang berharga. Mereka harus membawa kabar gembira ke seluruh dunia tentang keselamatan melalui Kristus. Ketika mereka tercerai-berai karena penganiayaan, mereka maju dengan semangat misionaris. Tuhan bekerja melalui mereka. Kemanapun mereka pergi, orang sakit disembuhkan, dan orang miskin diberitakan Injil kepada mereka. Filipus, salah satu dari 7 diaken, termasuk di antara mereka yang diusir dari Yerusalem. Dia pergi ke kota Samaria dan memberitakan Kristus kepada mereka. Dan orang-orang dengan sepakat mendengarkan hal-hal yang dikatakan Filipus, setelah mendengar dan melihat mujizat yang dilakukannya. Sebab roh-roh najis
keluar dari banyak orang yang kerasukan itu, dan banyak yang sakit lumpuh, dan yang timpang disembuhkan, dan ada sukacita besar di kota itu. Demikian pembacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang jemaat mula-mula, Alkitab berkata dalam Kisah 8 ayat 1 yang berbunyi, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Setelah kematian Stefanus, jemaat mula-mula mengalami penganiayaan, dan mereka harus pergi lari, tersebar ke daerah Yudea dan Samaria. Tetapi mereka lari bukan sekedar lari. Alkitab berkata dalam Kisah 8 ayat 4 yang berbunyi, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka lari sambil memberitakan Injil, dan salah satunya adalah Filipus. Dan di dalam ayat 5 dikatakan, Filipus memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang di Samaria. Apa hasilnya? Orang-orang Samaria dengan bulat hati menerima pekabaran Filipus, dan mereka sangat bersukacita karenanya. Ini semua karena Yesus telah meletakkan fondasinya. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 106 paragraf 3. Pekabaran Kristus kepada perempuan Samaria yang berbicara dengannya di sumur Yakub telah membuahkan hasil. Setelah mendengarkan perkataannya, wanita itu pergi menemui orang-orang di kota itu dan berkata, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Mereka pergi bersamanya mendengarkan Yesus dan percaya kepadanya. Karena ingin mendengar lebih banyak lagi, mereka memohon agar dia tetap tinggal. Selama 2 hari dia tinggal bersama mereka, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Yohanes 4 ayat 29 dan 41. Yesus telah membuka jalan bagi jemaat mula-mula, sehingga saat mereka, khususnya Filipus, mengabarkan tentang Mesias di Samaria, banyak yang menerima dan bertobat. Dan tidak hanya itu, para murid akhirnya memahami makna perkataan Yesus dalam Kisah 1 ayat 8 yang dijelaskan oleh Roh Nubuat dalam The Acts of the Apostles, halaman 107 paragraf pertama. Pekerjaan Filipus di Samaria ditandai dengan keberhasilan besar, dan karena merasa terdorong, ia mengirim kabar ke Yerusalem untuk meminta bantuan. Para rasul kini memahami dengan lebih sempurna makna perkataan Kristus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tidak hanya orang Samaria bersukacita, namun para murid pun bersukacita, sebab keberhasilan besar yang terjadi di Samaria menolong mereka memahami perkataan Kristus, bahwa mereka akan menjadi saksi di Yudea dan Samaria. Padahal Samaria adalah musuh bebuyutan orang Yahudi. Sungguh sukacita demi sukacita menjadi bagian jemaat mula-mula. Dan ini karena mereka telah menerima kuasa yang Yesus janjikan, yaitu Roh Kudus. From Heaven with Love, halaman 554, paragraf 3 berkata, dalam rasa kagum, mereka membungkukkan badan dalam doa, mengulangi jaminan tersebut. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Dan Pentakosta memberi mereka sukacita penuh di dalam kehadiran Sang Penghibur, seperti yang telah dijanjikan Kristus. Siapakah Sang Penghibur? Yesus Kristus tentunya. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskannya dalam manuskrip 1,
tahun 1903 paragraf 13 berbunyi, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Yesuslah Sang Penghibur itu, dan bila Yesus tinggal di dalam hati kita, maka sukacita kita penuh. Inilah yang jemaat mula-mula rasakan. Meski alami aniaya, tetapi mereka tetap giat kabarkan tentang Yesus, sebab Yesus yang tinggal dalam hati mereka, dan sukacita penuh menjadi bagian mereka. Sukacita yang sama dapat menjadi bagian kita, asal kita mau menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Kita kabarkan tentang Yesus, Anak Allah, kepada dunia, dan meski alami aniaya, kita akan bersukacita melihat jiwa-jiwa yang bertobat. Perhatikan perkataan Filipus kepada sida-sida Etiopia. Kisah 8 ayat 37 berbunyi, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Sida-sida itu dibaptis karena dia percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah dan bukan Allah Anak. Para rasul dan jemaat mula-mula giat mengabarkan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Anak Allah, yaitu anak yang diperanakkan Bapa. Sebab barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi kita semua, oleh menerima Kristus tinggal dalam hati kita, dan kita keluar untuk saksikan kepada dunia, agar banyak jiwa yang bertobat. Inilah sukacita dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan, untuk kami menjadi juru kabar yang mengabarkan tentang Kristus. Kristus yang adalah Anak Allah yang sesungguhnya kepada dunia. Sehingga pengalaman jemaat mula-mula, meskipun alami aniaya dan harus pergi lari, tetapi tetap giat mengabarkan tentang Kristus kepada banyak orang, sehingga banyak yang bertobat dan kembali kepada Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus tinggal dalam hati kami merasakan sukacita. Sukacita kami menjadi penuh, dan kami menjadi saksi-Mu untuk mengabarkan Kristus kepada sesama, sehingga mereka pun merasakan sukacita yang sama. Sebab dengan memiliki anak, kami memiliki hidup. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.